Menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal RIPL. Node.js dilengkapi dengan mode interaktif. Mode ini disebut terminal RIPL yang merupakan singkatan dari read, eval, print, dan loop. Read membaca masukan dan atau input yang ditulis oleh pengguna dan menguraikannya ke dalam kode JavaScript. Eval mengevaluasi kode yang telah dibaca. Print mencetak untuk menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal. Dan yang terakhir adalah loop, mengulang 3 langkah di atas sampai pengguna menekan tombol Ctrl C 2 kali atau Ctrl V untuk menghentikan terminal RIPL. Menjalankan terminal RIPL untuk menggunakan Node.js secara interaktif, tulis Node ke dalam terminal. Pertama-tama kita buka terminal menggunakan cmd. Kita buat browser layar. Kemudian di sini kita akan mengetik 1 tambah node. Kita akan mengetik node, kemudian klik enter. Pada prompt tanda lebih besar di layar, kita dapat menulis tentang JavaScript, misalkan sebagai berikut. Kita gunakan klik di sini 1 tambah 1, maka akan muncul 2, kemudian 3 kali 5, maka akan muncul 15. Kemudian kita bisa menggunakan console.log kedua Node.js, kemudian kita enter, maka akan muncul tulisan Node.js. Yaitu kita akan mencoba lagi, yaitu for x sama dengan 5. Kemudian kita enter, tidak didefinisikan. Kemudian for i enter. Kemudian kita bisa buat perulangan dengan cara mengetik for, buka kurung, i sama dengan 1, i sama dengan 0, minta maaf, titik koma, i lebih kecil, x, titik koma lagi, i plus, kemudian tutup kurung, kemudian spasi, kurung berawal, console.log, buka kurung i, kemudian tutup kurung berawal. Sekarang kita coba enter, maka hasilnya akan seperti ini. Katakan undefined yang ditampilkan pada terminal RIPL menunjukkan bahwa perintah yang dieksekusi tidak mengembalikan nilai. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menulis ekspresi. Seperti yang telah Anda lihat sebelumnya, terminal RIPL dapat digunakan untuk menulis ekspresi-ekspresi aritmatika sederhana layaknya sebuah kalkulator. Kita contoh, kita pergi ke bagian sini, kemudian kita tekan 9 kali 11, maka akan muncul 99 secara real time. Untuk ke soal berikut, kita ketikkan misalkan dalam kurung 2 ditambah 3 dalam tutup kurung kali buka kurung 6 kurang 3 tutup kurung, kemudian kita enter, maka hasilnya ada 15. Kemudian kita tuliskan lagi 4
14 persen 4, maka hasilnya 2. Kemudian kita coba lagi, 14 bagi 4, maka hasilnya 3,5. Atau kita tulis di sini 2 kali 6, maka hasilnya adalah 64. Itu mengenai ekspresi, cara tulisnya seperti itu. Selanjutnya kita akan menggunakan tanda underscore. Ketika bekerja dengan Node.js secara interaktif, tanda underscore akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Perhatikan contoh di layar, kita menuliskan angka 2 kali 3. 2 dikali 3, maka hasilnya ada 6. Selanjutnya kita tulis underscore kali underscore, maka hasilnya adalah 36. Mengapa? Karena underscore itu menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Jadi nilai terakhir yang dihasilkan 6, maka di bawahnya kita tulis 6 kali 6, maka hasilnya adalah 36. Sekarang kita tulis underscore, maka akan muncul angka 36 karena underscore, kembali lagi ke tadi, underscore menyimpan nilai terakhir. Karena nilai terakhir ada 36, maka di saat kita mengetik underscore akan muncul angka 36. Tinggal kalau mau dikali 2, underscore dikali 2, maka hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan variabel. Variabel dapat didefinisikan dengan atau tanpa kata kunci var. Jika didefinisikan menggunakan kata kunci var, maka nilai-nilai dari variabel tersebut tidak akan langsung ditampilkan ke layar. Nilai baru tampil ketika kita menggunakan variabel tersebut. Perhatikan perbedaan antara dua baris kode berikut. Ketika kita ketik A sama dengan 3, kemudian kita enter, maka hasilnya adalah 3. Kemudian ketika kita coba ketik var B sama dengan 4, maka dia tidak akan mengirimkan nilai invalid. Nilai tidak dikembalikan. Pada contoh di atas, variabel A didefinisikan tanpa mengundang kata kunci var. Oleh karena itu, nilainya langsung ditampilkan di layar terminal. Variabel yang didefinisikan tersebut selanjutnya dapat dipanggil sesuai kebutuhan, misalnya untuk perhitungan dan sebagainya. Contoh, di sini kita tuliskan A kali B, maka hasilnya adalah 12. Karena nilai A ini adalah 3 dan nilai B ini adalah 4, namun di atas saat kita tulis A kali var B sama dengan 4, maka dia tidak mengembalikan nilai. Nah, tapi kalau kita panggil untuk mengoperasikan hasil perkalian, maka dia akan panggil nilai B sama dengan 4. Jadi A kali B sama dengan 12. Atau kita bisa pakai contoh yang lain, yaitu 2 kali buka kurung AB tutup kurung, maka hasilnya adalah 14. Diperoleh dari A. Nilai A-nya adalah 3, B-nya adalah 4, 3 tambah 4 sama dengan 7, 7 dikali 2 sama dengan 14. Kalau kita bisa pakai contoh lain, kita gunakan console log, console.log buka kurung titik 2 nilai A titik 2 tutup ketik tambah A tutup kurung. Kita enter, hasilnya adalah 3. Variabel A mengandung nilai 3 yang dipanggil.
perintah yang terdiri dari beberapa baris. Terminal RIPL juga mendukung perintah-perintah yang terdiri dari beberapa baris, misalnya untuk membuat blok pemilihan dan pengulangan. Kita coba var A sama dengan 10, kita enter, kemudian if buka kurung A lebih besar 0, tutup kurung, buka kurung berawal, kita enter, kita ketikkan di sini console.log buka kurung A tambah tanda petik adalah bilangan positif, tanda petik lagi, tutup kurung, kemudian kita klik enter, tutup kurung kurawal, else, tutup kurung kurawal, kemudian klik enter lagi, kemudian kita tuliskan lagi di sini console.log buka kurung lagi A tambah tanda petik lagi adalah bilangan negatif, tutup petik, tutup kurung, kemudian klik enter, lalu kita tutup kurung kurawal, kita enter, 10 adalah bilangan positif. Cara bacanya adalah jika A lebih besar dari 0, maka dia akan mencetak A adalah bilangan positif, yang mana A adalah variabel, namun yang ditampilkan adalah values-nya. Jika tidak, maka A adalah bilangan negatif. Di sini diketahui var adalah bilangan 10, maka 10 adalah bilangan positif karena 10 lebih besar dari 0. Kita coba lagi yang berikut. var I sama dengan 1, hasilnya undefined karena nilai tidak dikembalikan. Kemudian kita ketik while untuk perulangan, while buka kurung I lebih kecil sama dengan 3, tutup kurung, buka kurung berawal, kemudian klik enter, kemudian kita ketikkan di sini console.log buka kurung tanda petik baris ke, kemudian kita tambah dengan tanda plus, untuk dihubungkan dengan I, tutup kurung, kemudian enter, I plus, enter lagi, dan terakhir tutup kurung kurawal, kemudian klik enter. Berikut adalah, jadi di sini kita lihat I lebih kecil sama dengan 3. Nah, sebelumnya kita sudah mendeklarasikan I sama dengan 1 lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar, maka dia akan mencetak baris ke 1, baris yang ke I, nilai yang terkandung 1, setelah itu dia menambahkan I, increment dari I berarti nilai yang terkandung di dalam I ditambah 1, jadi posisi I terakhir adalah 2, kembali ke atas, 2 lebih kecil sama dengan 3,
bernilai benar, maka dia akan cetak 2, kemudian kembali lagi ke atas, 3 lebih kecil sama dengan 3, bernilai benar dicetak 3. Nah, terakhir 4 lebih kecil sama dengan 3, bernilai salah, maka perorangannya akan dihentikan. Jadi nilai I-nya yang terakhir adalah 3, seperti itu. Tanda titik yang ditulis 3 kali itu menandakan bahwa baris tersebut merupakan baris perintah lanjutan dari baris sebelumnya. Membuat fungsi selain ekspresi dan doktrintas sederhana, kita juga dapat mendefinisikan fungsi pada saat bekerja di dalam terminal RIPL. Contoh kode berikut akan menunjukkan hal tersebut ketika kita ketikkan fungsi tambah dalam kurung A, B, tutup kurung, kemudian tutup kurung kerawal, kemudian klik enter, kemudian ketik return, spasi A tambah B, kemudian klik enter, lalu tutup kurung kurawal, kemudian klik enter. Maka nilainya akan mengembalikan. Sekarang kita akan memanggil fungsinya. Untuk memanggil fungsi hasil dari penjumlahan itu, kita simpan dalam variabel hasil. Kita ketik di sini hasil sama dengan tambah buka kurung 13,86. Maka akan muncul hasil 99. Sekarang kita tinggal memanggil variabel hasil yang menampung hasil perhitungan dari 13 tambah 86. Kita ketikkan hasil, kemudian klik enter, maka akan muncul angka 99. Kemudian kita juga bisa langsung menampilkan di layar. Kita langsung ketik tambah buka kurung 1,2, maka akan muncul 3. Kalian perhatikan di sini fungsinya, kemudian kita membuat fungsi tambah parameter A, B, kemudian dia berikan nilai A diambil ditambah dengan nilai A. Jadi saat kita menuliskan tambah 8, dalam kurung 8,9, maka dia akan mengambil nilai A dan B, kemudian dijumlahkan, setelah itu nilainya dikembalikan seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat objek. Terminal RIPL juga mendukung pembuatan objek seperti yang ditunjukkan oleh contoh kode di bawah ini. Perhatikan di layar, kita ketikkan var obj sama dengan new object. New object, kemudian tutup kurung, enter, obj titik alas sama dengan 3, enter, obj titik tinggi sama dengan 5, enter, obj titik luas sama dengan fungsi
buka kurung plural, return, buka kurung, obj alas dikali obj titik tinggi tutup kurung dibagi 2, kemudian tutup kurung, kemudian klik enter. Obj titik alas jadi luas alas kali tinggi dibagi 2. Untuk alas dikasih nilai 3, objek untuk tinggi dikasih nilai 5. Kemudian untuk objek luas itu diperoleh dari function yang mengembalikan nilai berupa objek alas dikali dengan objek tinggi dibagi 2. Jadi ketika kita menginginkan obj luas, maka dia langsung melakukan perhitungan yang ada di bagian resmi yang hasilnya dikeluarkan angka 7,5. obj dot luas, maka hasilnya yang dikeluarkan adalah angka 7,5. Pada contoh di layar kita membuat objek dengan nama obj yang mempresentasikan objek segitiga. Objek tersebut memiliki 2 properti, yaitu properti alas kali properti tinggi dan 1 metode luas. Nah, ini adalah metode luas. Alasnya itu adalah properti dan tinggi seperti ini. Perintah-perintah dalam terminal RIPL beberapa perintah tambahan yang dapat digunakan ketika bekerja dengan terminal RIPL sebagai berikut. Pertama, Ctrl C digunakan sebagai keluar dari perintah yang sedang aktif. Berikut Ctrl C 2 kali itu menandakan keluar dari terminal RIPL. Ctrl D sama dengan keluar dari terminal RIPL. Tombol panah atas bawah di keyboard itu sama dengan menampilkan perintah sebelumnya atau sesudahnya. Tombol tab di keyboard sama dengan melengkapi perintah yang ditulis. Titik help sama dengan menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. Titik break keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Titik clear itu sama seperti titik break. Titik save spasi nama file itu menyimpan perintah di dalam terminal RIPL ke file. Titik load spasi nama file memuat perintah dari file ke dalam terminal RIPL. Menghentikan terminal RIPL seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk menghentikan terminal RIPL kita dapat menggunakan Ctrl C 2 kali. Perhatikan di sini. Kita akan menghentikan terminal RIPL dengan cara mengetik Ctrl C 2 kali. Untuk melengkapi, kita akan mengklik Ctrl C ulang untuk menutup terminal RIPL. Jika sudah seperti ini, maka kita telah keluar dari terminal RIPL.